Nah, di sini ada muncul laba, teman-teman. Hitungan pajaknya, nah di sini ya, dia akan otomatis menghitung jumlah pajaknya. Kalau sebelumnya pasti ada HPP, harga pokok penjualan, kalau di sini tidak ada. Jadi langsung ke biaya jasa, jadi biaya yang berhubungan dengan jasa. Dan ngeling ke laporan laba rugi pajak di sini ya. Ini adalah laporan untuk Cortex, teman-teman. Akunnya sama dengan Cortex ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin banyak sekali yang bertanya bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Oke, langsung saja kita implementasikan ya di sini. Tentu kalau perusahaan jasa itu tidak ada HPP nanti di komponen laba ruginya di sini, teman-teman. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pasti ada HPP, harga pokok penjualan. Kalau di sini tidak ada. Jadi langsung ke biaya jasa. Jadi biaya yang berhubungan dengan jasa. Perusahaan jasa di sini bisa jasa travel agent, bisa jasa konsultan, bisa jasa konstruksi, bisa jasa mungkin agensi iklan dan lain sebagainya. Semua usaha jasa yang tidak ada proses pembelian barang dagang, tidak ada proses produksi, itu bisa menggunakan template ataupun video ini ya. Ini tentu sangat mudah nanti digunakan seperti yang sebelumnya mungkin sudah pernah saya singgung juga bahwasanya di sini base-nya adalah laporan transaksi, yaitu pemasukan dan pengeluaran uang. Jadi di sini tidak ada sistem buku besar, tidak ada mungkin apa namanya jurnal pembalik dan lain sebagainya. Karena fokus saya template laporan keuangan yang sederhana sehingga teman-teman yang mungkin tidak memiliki background accounting pun bisa menggunakannya gitu. Nah, di sini coba saya tunjukkan untuk template ini sudah saya upgrade ya. Di sini saya lengkapi dengan dashboard nanti ataupun ringkasan grafik-grafik dari apa namanya pengeluaran. Nah, kemudian di sini juga untuk laba rugi neraca, laporan perubahan modal, dan ini ada laporan yang terintegrasi ataupun yang untuk rekonsiliasi dengan Cortex ya. Ini akun-akunnya sudah saya sesuaikan dengan yang ada di Cortex. Ini sama persis. Nah, nanti ketika kita menginput transaksi, dia harusnya otomatis masuk ke sini sudah. Jadi kita tinggal mengcopy paste saja angka di sini ketika kita lapor SPT tahunan di Cortex. Di neraca pun juga sama, teman-teman. Nah, ini juga sudah saya sesuaikan kode akun dan nama akunnya dengan yang ada di Cortex. Gitu. Oke. Nah, tentu untuk di sini nanti saya akan contohkan untuk perusahaan yang sudah menggunakan tarif PPh tarif normal, yaitu 11% dari laba bersih. Ataupun nanti saya jelaskan juga untuk teman-teman yang perusahaannya masih pakai tarif PPh final setengah persen dari omset ya. Nanti akan saya jelaskan karena itu berbeda template-nya nanti. Untuk perhitungan pajaknya pun berbeda. Di sini saya kasih kalkulator pajak otomatis yang untuk apa namanya PPh tarif normal 11% dan 22%, sedangkan nanti di file satunya di sini adalah yang tarif PPh final. Ini PPh final ataupun nanti ada laporan peredaran bruto ya, kita isikan di sini nanti. Nah, saya jelaskan dulu untuk step seperti biasa transaksinya ini ibaratkan kita punya perusahaan yang belum pernah membuat laporan keuangan dan kita mau membuat laporan keuangan namun datanya yang kita punya hanya berdasarkan transaksi keluar dan masuknya uang. Pasti teman-teman kalau bisnis itu kan ada pencatatan ya. Ada uang masuk, teman-teman catat, uang keluar, teman-teman catat. Nah, keterangannya itu jangan sampai dikosongkan. Jadi kalau nyatet itu harus ditulis juga untuk apa keperluannya. Nah, dari catatan itu sangat mudah sekali kita buat laporan keuangan kalau dengan template ini ya. Jadi teman-teman tinggal mengcopy saja dan memasukkan di template yang tadi saya jelaskan, nanti dia akan otomatis membuat laporan laba rugi dan juga neracanya gitu teman-teman. Coba nanti saya contohkan di sini. Nah, misal ini ada transaksi bulan Januari, kemudian ada juga bulan Februari di sini. Nah, gimana caranya kalau kita punya transaksi kayak gini? Mudah.
kita kopikan saja nih, ada setoran modal, ada pembelian laptop, pembayaran dari klien 1, pendapatan ya BBM, beli listrik. Nah, ini coba gimana nanti biar dia bisa otomatis ke input ya. Kita kopikan saja untuk keterangannya di sini. Kita contohkan dulu untuk yang tarif PPh normal ya, teman-teman. Kita copy paste aja di sini. Copy paste. Nah, ini kemudian ini juga tanggalnya. Nah, ini ada sheet kas dan juga ada sheet bank ya, teman-teman. Jadi maksud saya di sini sheet kas itu memang pengeluaran ataupun pemasukan yang digunakan menggunakan uang kas, baik itu petty cash dan lain sebagainya, karena banyak perusahaan yang menggunakan petty cash. Dan di bank ini bisa sesuai dengan rekening bank teman-teman. Misal di sini saya pakai bank BCA, ya udah ditulis saja di sini di rename bank BCA. Nah, ini pun juga judulnya sama bank BCA gitu. Nah, ini nanti semua transaksi mutasi rekening bank BCA akan masuk di sini. Yaitu pemasukan uang, transfer, dan pengeluarannya. H ini, kolom H ini teman-teman, di kolom saldo, ini harus sama dengan saldo akhir di rekening bank kita nanti. Harusnya gitu kalau transaksi bank. Cuma ini saya contohkan untuk yang ibaratnya kita pakai transaksi ini ya, cash ya, petty cash, ataupun kita punyanya pencatatan digabung nih antara pencatatan kas dan juga tunai dan juga transfer dari bank itu digabung semuanya. Ya udah kita masukkan di rekap transaksi sini aja. Salah satu pilihlah dari kas ataupun dari bank. Karena ini nanti akan ngelink juga sama teman-teman, akan ngejumlah. Kalau di sini ada pendapatan, di sini di banknya juga ada pendapatan, nanti dia akan otomatis ngejumlah ke laporan laba rugi sini. Gitu. Oke, misal ya di sini belum semuanya kita kopikan tadi. Masukkan pengeluaran, kita copy saja angkanya. Oke. Nah, ini sudah ada angkanya dan saldo akhirnya juga sudah ada nih ya. 7,3 juta. Nah, kalau kayak gini, ini belum masuk ke laporan keuangan teman-teman nih, belum terintegrasi ya, belum masuk. Karena apa? Karena kita belum ngasih keterangan akunnya. Keterangan akun. Nah, keterangan akun ini kita kasihnya tidak bisa diketik manual. Tidak bisa diketik manual kayak gini, tidak bisa. Nah, dia akan error seperti ini. Karena di sini sudah saya buat data validation. Nah, ini ya, kita tinggal pilih saja. Apakah itu pendapatan, biaya, kemudian ada listrik, dan lain sebagainya. Sesuaikan aja dengan keterangannya ada di sini. Oke, saya contohkan. Setoran modal awal 10 juta nih. Ada kita bisnis, kita nyetor modal awal 10 juta sesuai biasanya dengan akta PT ataupun akta CV. Ada di situ, kita masukkan di sini sebagai modal ini ya teman-teman, modal, kita klik saja. Nah, kemudian pembelian laptop ini 4,5 juta juga sama. Kita kalau beli laptop berarti itu termasuk aset tetap. Untuk peralatan kita masukkan di aset tetap. Oke, pembayaran dari klien 1. Nah, ini kita ada terima pembayaran dari klien. Misalnya ini perusahaan jasa konsultan gitu ya teman-teman. Ataupun jasa yang lainnya sebenarnya sama. Jasa travel agent dan lain sebagainya dari klien ataupun dari customer bisa ditulis di sini. Di sini pemasukan 8 juta karena pembayaran kita menerima pembayaran jadi pendapatan. Biaya BBM ini juga transport teman-teman. Beli listrik, internet PDAM. Gokar ini transport juga. Sangat mudah teman-teman. Iklan jasa di Instagram ini biaya pemasaran aja. Perbaikan kantor, biaya pemeliharaan ada. Nah, ini biaya fotokopi dokumen, ini biaya administrasi dan umum. Kasbon karyawan. Nah, ini ada kita ngeluarin uang karena karyawan pinjam gitu ya, kasbon 2 juta. Kita berarti tulis di sini sebagai piutang karena kita masih punya utang kita masih punya uang ke orang lain yang bisa nanti kita ambil, itu namanya piutang. Biaya sampah bulanan, biaya operasional, pinjam uang ke owner. Nah, ini perusahaan menerima uang 4 juta dari pinjaman dari owner. Owner ngasih pinjaman 4 juta,
berarti kita masukkan di sini sebagai hutang karena nanti kita harus mengembalikan gitu. Hutang. Bayar gaji karyawan. Nah, ini biaya gaji, teman-teman. Biaya gaji. Nah, sudah seperti ini kita bisa cek ya. Kita sudah kasih keterangan akunnya, pasti dia akan sudah terintegrasi ke laporan laba rugi. Nah, ini sudah ada angkanya nih, teman-teman. Oke. Sudah ada angkanya ya di sini ya. Nah, ini pendapatan 8 juta, biaya jasa, biaya sehubungan dengan jasa 0, biaya gaji karyawan 5.600.000, biaya listrik sama seperti ini, teman-teman. Nah, sehingga ketemulah laba ataupun rugi operasional di sini rugi 120.000 ya, teman-teman. Rugi 120.000, kemudian laba bersihnya juga sama rugi. Nah, kalau rugi PPh badannya dia akan otomatis kosong karena kalau rugi itu kita tidak kena pajak, teman-teman. Untuk tarif PPh normal ya, bukan PPh final. Nah, ini kosong nih. 0 di sini otomatis menghitung 0. Gimana kalau kita nanti laba? Nah, kita akan coba masukkan transaksi juga lagi di bulan Februari. Ini tadi kan Januari. Kita coba masukkan bulan Februari. Oke, kita kopikan dulu di sini Februari, teman-teman. Tanggalnya. Masukkan dan pengeluarannya. Kita copy di sini, teman-teman. Nah, sudah. Nah, ini bulan Februari sama. Kita tinggal buat saja keterangan akunnya ya. Beli meja kantor, ini otomatis aset tetap. Nah, karena nanti akan kita susutkan juga, teman-teman, untuk aset tetap. Bayar listrik, tadi bayar listrik, internet, PDAM. Biaya transport meeting sama klien. Nah, ini biaya transport. Karyawan bayar kasbon. Nah, ini jadi karyawan sudah lunasi ya. Dari yang kasbon 2 juta dibayar utuh dia 2 juta dilunasi. Kita masukkan ke piutang. Bayar pinjaman owner. Nah, ini kita sudah melunasi juga. Kita masukkan ke hutang. Pembayaran dari klien, pendapatan. Biaya sampah bulanan, biaya operasional, bayar gaji karyawan, biaya gaji. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu kita bisa cek bersama untuk laporan laba rugi. Nah, pendapatan 23 juta, biaya sehubungan dengan jasa kosong, kemudian biaya operasional, bayar gaji karyawan, bayar listrik, ini otomatis ngejumlah ya dari Januari, Februari dan seterusnya. Nah, di sini ada muncul laba, teman-teman. Laba 8.160.000. Hitungan pajaknya, nah di sini ya, dia akan otomatis menghitung jumlah pajaknya. Itu 897.600 untuk pajaknya. Ini dari 11% dikalikan omsetnya. Laba bersihnya 8.160. Ini ketemulah 800 sekian untuk pajaknya. PPh yang akan dibayar. Nah, nanti pasti akan sama dengan yang kalau kita input di SPT. Harusnya sama, harus sama, teman-teman. Nanti pasti sama. Jadi di sini kita bisa ibaratnya bisa mengetahui lah sebelum kita lapor SPT itu sebenarnya pajak kita nanti berapa yang harus dibayar. Oke. Nah, di laporan neraca kita cek ya. Kita cek dulu. Kas dan bank 11.660. Nah, ini sama dengan satu akhir di sini ya. 11 juta. Piutang kosong karena sudah terlunasi ya tadi piutangnya. Hutangnya juga kosong karena sudah terlunasi. Nah, kalau di sini belum ada pembayaran nih, hutang sama piutang coba saya hapus, dia pasti muncul di neraca nih, yang tadi bulan Januari. Nah, ini ada nih piutang 2 juta, hutang saya 4 juta gitu. Tapi karena di sini sudah dibayar jadi kosong, teman-teman. Aset. Nah, ini asetnya belum masuk di sini ya. Tadi kan kita punya transaksi aset tetap. Beli laptop dan juga beli meja kantor. Kenapa dia tidak masuk ke neraca sini? Karena kita belum masukkan
di laporan aset untuk penyusutan, teman-teman. Nih, kalau ada transaksi aset tetap, kita harus masukkan juga di laporan aset sini, teman-teman. Coba saya contohkan untuk masukannya. Nah, ini cara kita mengetahui apa aja aset yang kita beli dalam 1 tahun, 1 bulan, dan sebagainya. Kita tinggal filter saja di sini. Ada keterangan, ini ya, tanda panah ke bawah, kita klik saja. Lalu kita select all-nya, kita delete ininya centangnya. Kita pilih yang aset tetap, nih, aset tetap. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, di sini dia akan menampilkan hanya aset saja yang kita beli, teman-teman. Pembelian laptop dan meja kantor. Nah, ini kalau kayak gini kita bisa tinggal copy saja di laporan aset. Pembelian laptop di sini, peralatan ya laptop itu. Tanggal berapa kita beli? Tanggal 1 Januari 01 2025. Harga perolehan berapa kita beli harganya? Di sini 4,5 juta ya. 4.500.000. Oke, kalau sudah kita input juga yang meja tadi, meja kantor 2 juta tanggal 1 Februari. Meja kantor 1 Februari 25 harganya 2 juta. Untuk umur ekonomis di sini sudah saya coba buatkan kategori di sini ya. Kalau untuk furnitur, meja, kursi dan sebagainya itu 8 tahun ataupun 96 bulan. Nah, umur ekonomis yang diisi di sini harusnya berbentuk bulan ya, teman-teman, jangan tahun. 96 bulan. Untuk laptop ini saya asumsikan 4 tahun untuk umur ekonomisnya. Oke. Sehingga kalau sudah kita input di sini, kita harus buatkan biaya penyusutannya, teman-teman. Ini ya. Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember. Nah, seperti apa penyusutannya? Kita mulai dari meja kantor. Ini kita beli tanggal 2 Februari, sehingga penyusutannya mulai dari bulan Februari di sini. Kolom Februari sama dengan harga perolehan kita bagi dengan umur ekonomis. Oke, kemudian sama untuk laptop juga. Karena di sini belinya bulan Januari, sehingga kita susutkan mulai bulan Januari. Harga perolehan dibagi dengan 48. Nah, kalau sudah di sini kita kopikan saja. Kalau kita buat laporan tahunan ya teman-teman, kita kopikan berarti dari Februari sampai dengan Desember nilainya sama per bulannya disusutkannya, teman-teman. Oke. Sebaliknya untuk yang laptop juga sama, teman-teman. Dari Januari sampai Desember juga sama. Untuk penyusutannya flat. Karena kita pakai garis lurus. Oke, metode garis lurus. Nah, ini untuk total beban depresiasi, akumulasi depresiasi, dan nilai buku otomatis terhitung dia. Oke, kalau sudah pasti di laporan neraca sudah muncul jumlah asetnya. Nah, ini aset beserta akumulasi penyusutannya sudah muncul di sini ya, sudah otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada hutang pajak juga. Oke, tadi hitungan PPh kita 748. Tadi 800.000 ya, karena belum ada beban depresiasi ataupun penyusutan, teman-teman. Tadi kan nilainya sekian. Nah, ini 897 kan. Karena kita sudah input laporan aset, ada biaya penyusutan, di sini muncul 1354. Nah, ini dia akan mengurangi pajak terutang kita otomatis karena laba kita berkurang juga, teman-teman. Gitu. Sehingga untuk PPh 29-nya tinggal Rp748.000 gitu. Nah, di sini modal di store tadi 10 juta ya, modal awal. Terus pajak penghasilannya mengurangi otomatis dan laba ditahannya di sini 6,8 juta. Sehingga total aset dan total liabilitas sama nilainya Rp16.805.000. Nah, ini sudah balance, tidak ada selisih ya di sini, sudah balance 0 karena kita sudah rumuskan, jadi sudah otomatis dia. Pun kita juga sudah input semuanya di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini nanti juga dia akan nge-link. Oke. Akan nge-link ke laporan laba rugi pajak di sini ya. Ini adalah laporan untuk Cortex, teman-teman. Akunnya sama dengan Cortex ya. Ini sudah saya sesuaikan, sudah saya rumus untuk penggolongan akun-akun yang sama, sejenis, dia akan otomatis masuk di sini, teman-teman. Oke. Masuk di sini. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja.
Terus di neraca juga sama, di neraca juga sudah otomatis terisi gitu teman-teman. Mulai dari pasiva, mulai dari aktiva dan lain sebagainya. Itu otomatis di sini ya. Rasio keuangan, ini juga saya kasih nih, rasio keuangan. Ada ROE, ROA, kemudian ada current ratio, dan lain sebagainya ada di sini. Saya sertakan juga. Dan sudah saya buatkan, teman-teman, grafik untuk keperluan mungkin teman-teman untuk internal maupun untuk investor gitu ya. Untuk evaluasi bisnis bisa dilihat di sini ada nih. Pendapatan versus pengeluaran. Ini ada nih seberapa besar pendapatannya dibandingkan dengan pengeluarannya. Grafik pengeluaran apa saja biaya-biaya yang besar kayak gitu ya. Ini jadi ada di sini teman-teman. Sudah saya buatkan untuk grafik dan juga diagramnya. Nanti teman-teman intinya tinggal mengisi saja untuk data transaksi baik kas maupun bank, dia akan otomatis ngebuat itu semua tadi ya teman-teman. Oke, nah gimana kalau kita pakai tarif PPh final? Sama, template-nya kita buka dulu PPh final. Nah ini ya, template yang satunya PPh final. Nanti kalau teman-teman download, pastikan untuk paling bawah itu PPh final bonus filenya itu dicentang ya. Nah, PPh final coba kita simulasikan transaksi di sini, kita copy aja dari sini ya. Dia kan otomatis nanti. Kita copy, kita paste di sini. Oke, lalu asetnya kita isi juga. Meja kantor. Mungkin ada tadi laptop ya teman-teman. Laptop, meja kantor 1225, harganya 2 juta. Laptop 1125, harganya berapa tadi teman-teman? 4.500.000. Oke, kita depresiasikan per bulan. Harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Kita kopikan sampai bulan Desember. Laptop pun juga demikian ya, sama. Untuk PPh final ini, tarif final nanti kita dasarnya dari omset kali 0,5%. Ini masa berlakunya untuk PT 3 tahun, untuk CV 4 tahun ya teman-teman. Setelah itu harus pakai tarif PPh normal yang tadi saya jelaskan. Nah di sini dia akan ini ya sudah tergenerate otomatis ya untuk jumlah pendapatan, jumlah biaya-biayanya. Oke. Nah, kalau sudah di sini akan hitung PPh-nya. Kalau ini summary-nya itu adalah 1 tahun. Tapi kita harus buat juga di sini ya, direkap peredaran bruto untuk bulanannya, teman-teman. Oke, untuk bulanannya. Jadi kita isikan dulu nama perusahaan apa, NPWP-nya, misal 0, kemudian alamatnya misal Madiun. Nah, di sini kita tulis peredaran bruto sesuai Januari berapa. Caranya kita bisa lihat di sini di kas tadi ya. Kita pilih aja kategori pendapatan. Kita centang lalu oke. Nah, ini bulan Januari, bulan Februari ini akan otomatis terpisah. Nah, nanti kita bisa pilih di sini. Ini ya, kita pilih Januari. Ini di tanggal ini di filter lagi, teman-teman. Januari 8 juta. Kita masukkan ke sini. Februari 15 juta. Ini. Nah, inilah PPh final otomatis terhitung setengah persen dikalikan dengan peredaran brutonya. Nah, nanti di paling bawah ini ada. Nah, pastinya teman-teman untuk pembayaran PPh final ini adalah tiap bulan ya. Maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Gimana kalau dari bulan Januari sampai dengan Desember itu belum ada pembayaran sama sekali? Ya udah nanti berarti waktu kita mau lapor SPT tahunan, kita sebelumnya harus membayar terlebih dahulu dari bukti foto dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi untuk ID billingnya itu satu-satu ya, tidak bisa langsung gelondongan 1 tahun gitu, tidak bisa. Jadi nanti ada 12 ID billing untuk pembayaran PPh final. Beda kalau kita yang PPh tarif normal tadi teman-teman. Kalau yang ini nanti langsung 1 tahun ya.
laba bersih 1 tahun nanti dikalikan dengan 11% ataupun 22% tergantung. Nah, kalaupun teman-teman rugi tadi ya tidak ada pajak yang kita bayarkan untuk tarif normal. Oke. Nah, kemudian sebelum saya akhiri teman-teman mungkin ada yang bertanya gimana kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya sudah punya laporan keuangan nih. Kalau kita mau pakai template ini gimana caranya? Itu bisa. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja di kolom di sheet NS ini. Di sheet NS ini adalah settingan untuk neraca saldo awal, mutasian, dan neraca saldo akhir. Untuk mutasi dan neraca saldo akhir ini otomatis ya. Kalau kita isi transaksi ini otomatis. Kalau di neraca saldo awal ini khusus untuk kita menginput saldo awal saldo awal tahun, teman-teman. Kalau ada kita sudah pernah bikin laporan keuangan. Itu bisa diinput di sini, sisa kasnya ada berapa, sisa banknya ada berapa, debit kreditnya nanti teman-teman bisa sesuaikan gitu. Pun nanti kalau teman-teman pakai template ini dan mau meneruskan ke tahun-tahun berikutnya juga sama. Teman-teman tinggal copy saja di neraca saldo akhir ini. Oke, kemudian teman-teman pastekan di neraca saldo awal. Kita klik kanan paste value. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Untuk laba ditahannya di sini teman-teman. Laba ditahan 6,8 juta. Ini kita masukkan juga sebagai di sini ya laba ditahan. Oke, di kolom laba ditahan di sini. Sudah, ini otomatis sudah menjadi saldo awal dan teman-teman siap teruskan untuk tahun berikutnya. Transaksinya kita input dan lain sebagainya. Itu sih teman-teman. Jadi untuk NS ini khusus untuk kita setting saldo awalnya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.